Permasalahan pembakaran hutan dan perburuan hewan masih sering terjadi di Indonesia. Nah, ini bisa menyebabkan kepunahan dari spesies-spesies asli Indonesia. Tapi kalau kita bertanya kenapa sih bisa terjadi? Jadi ada beberapa masalah yang udah kami telusuri. Walaupun Indonesia itu salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, kesadaran masyarakat tuh masih rendah. Nah, banyak generasi muda nih yang masih belum kenal dengan spesies satwa asli Indonesia. Terus mereka juga nggak sadar terkait nilai ekologis dan ilmiah dari fauna lokal. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Itu karena informasi yang tersedia itu seringkali kurang menarik, tidak interaktif, dan sulit diakses oleh masyarakat umum. Nah, dari masalah itu berangkatlah Satwanesia, peta dan pohon kehidupan fauna Indonesia yang berbasis website application. Nah, Satwanesia di sini scope of study-nya itu adalah Kingdom Animalia di Indonesia, yang mana kami fokus ke taksonomi turun hingga spesies levelnya, dan kami juga menyediakan koordinat geografis dari setiap hewannya untuk tiap-tiap provinsi di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai data collection. Sebelumnya itu kita mengambil sebanyak 36 provinsi. Nah, kita ngambil provinsi. Eh, eh, Papua lah. oke, oke, mulai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan data collection yang kita ambil untuk penelitian pada saat ini. Kita mengambil hewan-hewan unik yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya dari list hewan-hewan tersebut itu kita cari masing-masing datanya, dan kita validasi apakah beneran ada atau tidak melalui GBIF gitu, atau Geographic Distribution Data. Nah, di sini tuh kita juga ngambil data latitude dan juga longitude-nya. Nanti ini tuh data ini digunain untuk ditampilkan pada persebaran peta. Nah, terus mengenai untuk data filogeniknya itu kita mengambil data berdasarkan taksonominya dari animalia tersebut, dan data ini diambil dari sumber ITOL atau Interactive Tree of Life, yang sebelumnya itu formatnya itu Newick ya. Lalu sebelum kita melakukan prosesnya, kita ubah dulu menjadi JSON agar lebih mudah diprosesnya. Oke, lanjut ke text tag yang kita gunain. Di sini ada kita menggunakan Haliluo AI dan Gemini VO3 untuk mengenerate video dari hewan-hewan tersebut. Itu yang nantinya akan ditampilkan pada saat demo. Selanjutnya untuk library itu kita menggunakan LabLibre untuk membangun peta geografisnya. Terus untuk library UI-nya itu menggunakan Framer Motion. Terus di sini D3 itu untuk menampilkan phylogenetic tree-nya. Dan untuk seluruhan framework-nya itu menggunakan Next.js. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait website sendiri. Jadi pada website terdapat dua page, yaitu landing page dan map interaktif. Dan pada landing page sendiri itu terdapat dua aksi. Pertama yaitu adalah navigasi ke map interaktif. Lalu terdapat di landing page itu adalah sebuah input yang bisa diisi nama spesies atau nama taksonomi. Jadi habis itu lalu ditekan generate phylogenetic akan menghasilkan sebuah phylogenetic. Terus ketika navigasi ke map interaktif itu akan menampilkan map Indonesia yang interaktif, bisa di zoom out. Dan ketika ditekan salah satu provinsi itu akan memunculkan sebuah dialog detail dari hewan endemik pada provinsi tersebut, menampilkan seperti scientific name terkait spesies itu tersebut. Lalu ketika ditekan, view phylogenetic pada dialog tersebut akan menampilkan sebuah phylogenetic juga. Lalu lanjut aja ke demonstrasi. Pertama, masukkan harimau misalnya. Lalu tekan generate phylogenetic tree, itu akan langsung menampilkan sebuah phylogenetic tree dari root sampai ke
hewan tersebut. Lalu langsung ke map interaktifnya. Dan ini ketika di hover salah satu provinsi atau akan memunculkan sebuah preview terkait hewan endemik pada provinsi yang di hover. Jadi misalnya sekarang itu ke Sumatera, kita tekan provinsi Riau, itu akan memunculkan detail animal tersebut dan muncul sebuah video yang sangat entertain. Lalu ketika ditekan view phylogenetic itu akan menampilkan juga phylogenetic dari root sampai ke spesies tersebut.